Di sebuah desa kecil di pinggiran sebuah kabupaten di Jawa Tengah, hiduplah sepasang suami istri bernama Yajid dan Ani. Rumah mereka sederhana, berdinding tembok setengah bata. Sisanya masih anyaman bambu yang sudah mulai kusam dimakan usia. Letaknya agak menjorok dari jalan utama, diapit kebun singkong, dan beberapa rumah tetangga yang jaraknya tidak begitu rapat. Sehari-hari, Yajid bekerja sebagai sopir truk milik juragannya, Pak Suroto, seorang pengusaha cabai yang sudah lama berdagang di pasar-pasar besar sampai ke kota-kota tetangga. Sementara Ani, perempuan berusia sekitar 25 tahun itu, lebih banyak mengurus rumah. Mereka menikah baru 4 tahun, namun sampai sekarang belum juga dikaruniai anak. Meski kadang Ani merasa hampa, ia berusaha tetap ceria, menemani hari-hari suaminya yang sering dihabiskan di jalan raya. Hari itu, sore menjelang maghrib, Yajid baru saja pulang dari bengkel. Truk yang akan ia pakai 2 hari lagi sudah diservis, dicek mesinnya, dan siap jalan. Ani menyambut kepulangan suaminya dengan senyum lega. "Gimana mas? Truknya sehat toh?" tanya Ani sambil menuang air teh hangat ke gelas. Yajid mengangguk, lalu meneguk teh yang disodorkan istrinya. "Alhamdulillah, sehat. Besok tinggal ngisi solar, lusa berangkat, bawa cabai ke Bandung. 2 hari insya Allah balik." Ani duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Kamu kalau nyetir, jangan dipaksain mas. Kalau capek, ya istirahat. Jangan cuma mikirin sampai tujuan cepat." Yajid tersenyum tipis. "Iya nih, kamu ini khawatir terus. Nanti aku nggak pulang-pulang beneran loh." Ani menoleh cepat, menatap wajah suaminya. "Jangan ngomong sembarangan mas, aku nggak suka." Yajid tertawa kecil, lalu mengusap kepala istrinya. "Hehe, bercanda. Ya aku juga pengen cepet pulang, pengen makan tempe gorengmu tiap hari." Meski mereka masih bisa bercanda, hati Ani agak terusik dengan ucapan Yajid tadi. Ada nada aneh, seakan bukan sekadar gurauan, namun ia berusaha menepisnya, mencoba kembali mengobrol ringan seperti biasa. Malam itu, seperti kebiasaan mereka, pasangan muda itu duduk di teras rumah sambil mendengar suara jangkrik. Beberapa tetangga masih lalu lalang, ada yang baru pulang dari musola, ada pula yang sekadar menyapa. Bukarsih, tetangga sebelah yang rumahnya hanya dipisahkan pagar bambu, sempat mampir membawa pisang goreng. "Ini, nih, baru mateng. Tadi sore aku goreng banyak, takut mubazir kalau enggak dibagi." "Wah, terima kasih Bu," jawab Ani senang. Mereka pun berbincang sebentar sebelum Bukarsih pamit. Tetangga lain, Pak Marto, yang sehari-hari jadi tukang ojek di pangkalan dekat pasar, sempat nyeletuk ketika melihat Yajid duduk termenung di teras. "Jid, kalau udah enak di rumah, jangan kelamaan jalan jauh. Kerja terus itu capek loh." Yajid hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi lagi-lagi Ani merasa suaminya tampak berbeda malam itu. Lebih banyak diam, pandangannya kosong ke arah jalanan gelap di depan rumah. 2 hari sebelum keberangkatan, suasana rumah masih sama. Yajid tetap membantu Ani menyapu halaman, menimba air dari sumur, atau sekadar menemani istrinya belanja sayur di warung. Namun, entah kenapa, ia beberapa kali mengucapkan kalimat yang terasa ganjil. Pagi itu, ketika mereka sarapan, Yajid berkata lirih, "Kalau aku nggak ada, kamu kuat ya?" Ani tertegun, meletakkan sendok di meja. "Maksudmu apa, Mas?" "Ya, maksudku, kalau aku kerja jauh, kamu sendirian di rumah. Jangan takut." Ani mendesah lega, meski tetap ada keganjilan. "Ya jelas kuat, aku kan udah biasa nungguin kamu kerja." Tapi dalam hati,
Ia merasa ucapan itu seperti punya makna lebih dari sekadar perpisahan sementara. Hari keberangkatan pun tiba. Ani menyiapkan bekal sederhana, nasi bungkus, lauk ayam goreng, sambal, dan sedikit kue kering. Ia juga mengemas baju Yazid dalam tas kecil. Seperti biasa, Pak Suroto datang pagi-pagi ke rumah menjemput, lalu bersama-sama mereka ke gudang tempat cabai sudah siap dimuat. Sebelum berangkat, Yazid memeluk istrinya erat. "Doakan aku selamat ya." Ani mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya mas, cepat pulang, aku tunggu." Truk itu kemudian melaju, meninggalkan rumah mereka yang kembali sepi. Ani berdiri cukup lama di depan pagar, menatap debu jalanan yang perlahan menghilang. Ia berusaha menenangkan hati, meyakinkan diri bahwa suaminya akan baik-baik saja. Namun entah kenapa, ucapan-ucapan aneh Yazid beberapa hari terakhir terus terngiang di telinganya. 2 hari berlalu, Ani mulai gelisah karena Yazid belum juga pulang. Biasanya, ia akan memberi kabar lewat telepon di sela-sela perjalanan, entah sekadar bilang sudah sampai kota mana, atau menenangkan istrinya agar tidak terlalu khawatir. Namun kali ini, ponsel Yazid tak bisa dihubungi. Hari ketiga, Ani sudah tak bisa tidur. Malam-malam, ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali keluar ke teras berharap mendengar suara motor atau mobil berhenti di depan rumah. Tetangganya, Bu Karsih, beberapa kali menegur. "Nih, kamu kok pucat begitu? Sakit?" Ani menggeleng, memaksakan senyum. "Enggak, Bu. Cuma belum bisa tidur. Nunggu Mas Yazid pulang." Bu Karsih menghela napas. "Ya Allah, semoga selamat ya. Sopir truk itu capeknya luar biasa." Ani hanya bisa mengamini. Hari keempat, tepat saat matahari condong ke barat, tiba-tiba terdengar suara langkah. Ani berlari keluar, jantungnya berdebar kencang. Di sanalah ia melihat Yazid berdiri. Ani langsung memeluknya erat. Rasa lega mengalir di seluruh tubuhnya. "Mas, aku khawatir sekali. Kok baru pulang sekarang?" Yazid tersenyum tipis, tapi matanya redup, seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Maaf nih, perjalanannya agak lambat, macet." Ani tidak banyak bertanya. Ia terlalu bahagia menyambut kepulangan suaminya. Namun, sejak sore itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri Yazid. Suaminya lebih banyak diam, tidak banyak cerita tentang perjalanannya, seperti biasanya. Malamnya, ketika Ani mencoba mengajak ngobrol tentang kabar di jalan, Yazid hanya menjawab pendek-pendek. Bahkan, ia lebih sering duduk termenung menatap lantai. Ani mulai merasakan keganjilan yang lebih jelas, tapi ia memilih menahan diri. Dalam hatinya, ia berbisik, "Yang penting Mas, sudah pulang. Nanti juga kembali seperti biasa." Sejak kepulangan Yazid sore itu, rumah Ani kembali ramai oleh aktivitas sehari-hari. Namun, perlahan Ani mulai menyadari bahwa suaminya tidak sepenuhnya sama seperti dulu. Biasanya, Yazid selalu penuh cerita setelah pulang kerja. Ia sering menceritakan pengalaman di jalan, sopir-sopir lain yang ia temui, warung makan favorit di jalur Pantura, atau cerita lucu tentang kernet di pasar. Tapi kali ini berbeda. Sudah 2 malam sejak ia pulang, Yazid nyaris tak membuka mulut. Ia lebih banyak duduk diam di kursi ruang tamu, atau berbaring di kasur dengan pandangan kosong menatap atap rumah. Ani berulang kali mencoba mencairkan suasana. "Mas, kamu kenapa? Capek banget ya?" tanyanya sambil mengelus lengan suaminya. Yazid hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Enggak nih, aku cuma
Kepikiran aja. Kepikiran apa? Ani mendesak lembut. Namun Yazid tak menjawab. Ia hanya membalikkan badan dan memejamkan mata. Keganjilan itu juga dirasakan tetangga. Suatu siang, ketika Ani menjemur pakaian, Bukarsih mendekat sambil membawa bakul berisi singkong rebus. "Nih, suamimu kok sekarang jarang keluar rumah ya? Biasanya kalau pulang, suka ngobrol sama Pak Marto di warung depan." Ani terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati, "Iya Bu, katanya capek." Bukarsih mengangguk, tapi matanya menyiratkan rasa penasaran. "Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya." Ani hanya bisa tersenyum kecut. Ia sendiri merasa ada sesuatu yang janggal, tapi tak tahu harus bagaimana. Malam ketiga setelah kepulangan Yazid, Ani terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendapati suaminya tidak ada di samping. Jantung Ani berdegup kencang. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar, menyusuri ruang tamu yang temaram, hanya diterangi lampu minyak kecil. Di sana, ia melihat Yazid duduk di kursi kayu menghadap jendela. Tubuhnya kaku, tangannya terlipat di pangkuan, dan matanya terbuka lebar menatap keluar rumah. "Mas," suara Ani bergetar. Yazid menoleh perlahan, wajahnya pucat, bibirnya bergerak seolah ingin bicara. Tapi yang keluar hanya kalimat pendek, "Aku kangen rumah ini." Ani terdiam. "Ya jelas Mas, rumah kita kan nyaman. Aku juga kangen kalau kamu pergi lama." Tapi Yazid hanya tersenyum samar, lalu berdiri, masuk ke kamar, dan langsung berbaring. Ani menyusul, namun perasaan dingin menjalari tubuhnya. Kalimat sederhana itu terdengar begitu berat, seakan punya makna lebih dalam. Keesokan paginya, Yazid mendadak berpamitan. "Nih, aku mau ke Alas Jati sebentar." Ani yang sedang menanak nasi spontan menghentikan gerakannya. "Ke Alas Jati? Ngapain Mas? Kan itu jauh, sepi pula. Jalanan ke sana ngeri, jurang semua." Yazid hanya menjawab singkat, "Ada yang harus aku lihat." "Mas, jangan aneh-aneh. Kalau ada urusan kerja, bilang aja. Aku khawatir loh." Tapi suaminya tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya mengambil jaket lusuh, lalu melangkah keluar rumah. Ani mencoba menahannya, namun Yazid menepuk bahunya pelan. "Nanti sore, aku pulang." Ani berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Perasaan was-was merayap semakin kuat. Siang itu, tepat ketika Ani sedang menyapu halaman, datanglah Pak Suroto dengan motornya. Lelaki paruh baya itu menurunkan helm, wajahnya cemas. "Ani, Yazid sudah pulang belum?" Ani menoleh cepat. "Sudah Pak, 3 hari lalu. Tapi tadi pagi dia bilang mau ke Alas Jati." Mendengar itu, alis Pak Suroto mengerut. "Ke Alas Jati? Ngapain dia ke sana? Aku dari kemarin nyariin, soalnya truk yang dipakainya nggak balik-balik. Barang cabai juga belum sampai. HP-nya mati terus." Ani tercekat. "Tapi Pak, Mas Yazid itu pulang sendiri jalan kaki. Kami bahkan sudah 2 hari bersama di rumah. Saya pikir urusannya sudah selesai." Pak Suroto menggeleng keras. "Nggak mungkin nih, kalau truknya nggak ada, dia juga belum balik. Aku sendiri tadi pagi cek ke sopir-sopir lain, nggak ada yang lihat Yazid balik ke desa. Kamu yakin itu Yazid?" Ani terdiam. Pertanyaan itu menampar batinnya. Bagaimana mungkin ia ragu? Yang pulang jelas suaminya. Ia memeluknya, berbicara dengannya, bahkan makan bersama. Semua terasa nyata. Namun, wajah pucat Yazid, sikap diamnya, dan kalimat-kalimat ganjil yang keluar dari mulutnya kini berputar kembali di benak Ani. "Pak, saya nggak ngerti. Kalau bukan Mas Yazid,
Terus siapa? Suaranya bergetar. Pak Suroto menatap lekat-lekat, lalu menepuk bahu Ani. Kita cari ke Alas Jati nih. Kalau benar dia ke sana, kita harus tahu kenapa. Soalnya, daerah itu rawan. Banyak truk tergelincir di jurang. Ani menggigit bibir, tubuhnya lemas. Bayangan mengerikan mulai menghantui pikirannya. Mereka pun memutuskan untuk berangkat sore itu juga. Ani dibonceng motor Pak Suroto. Jalan menuju Alas Jati menanjak, berkelok dengan hutan jati lebat di sisi kanan dan kiri. Suasana sepi, hanya suara angin dan burung berkicau yang terdengar. Hati Ani semakin tak karuan. Setiap melewati tikungan, ia merasa seolah ada bayangan Yazid yang berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan wajah pucat. Ia memeluk erat bahu Pak Suroto, mencoba menenangkan diri. Di tengah perjalanan, mereka melihat kerumunan orang. Beberapa mobil dan motor berhenti di pinggir jalan. Terdengar suara gaduh, orang-orang berteriak-teriak. Pak Suroto segera memperlambat laju motor. Sepertinya ada kecelakaan. Ketika mereka mendekat, Ani merasa lututnya lemas. Dari celah orang-orang yang berkerumun, terlihat sebuah truk terperosok ke jurang. Sebagian bodinya ringsek parah. Di pinggir jalan, aparat desa dan warga berusaha mengevakuasi. Ani menutup mulutnya, matanya membelalak. Jantungnya seperti diremas. Truk itu adalah truk milik Pak Suroto. Truk yang seharusnya dikendarai oleh suaminya, Yazid. Kerumunan orang di pinggir jalan itu membuat suasana sore berubah mencekam. Teriakan warga bercampur dengan suara motor yang berhenti mendadak, sementara beberapa orang berusaha menuruni tebing curam tempat truk tergelincir. Ani berdiri kaku. Napasnya memburu. Tangannya gemetar menggenggam lengan Pak Suroto. "Pak, itu truknya kan?" Suaranya hampir tak terdengar. Pak Suroto mengangguk dengan wajah pucat. "Iya, nih, itu trukku yang kemarin dipakai Yazid." Ani merasa pandangannya berkunang-kunang. Kakinya goyah, seakan tanah di bawahnya ambruk. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Beberapa menit kemudian, seorang warga naik dari jurang sambil berteriak. Ada sopirnya, masih di dalam kabin. Suasana makin riuh. Tali tambang diturunkan. Beberapa orang berusaha membuka pintu truk yang ringsek. Ani menutup wajah dengan kedua tangan, tak sanggup melihat. Namun, ketika akhirnya tubuh sang sopir berhasil dievakuasi, seluruh dunia Ani seolah runtuh. Sosok itu, dengan wajah yang masih bisa dikenali meski berlumuran darah, pakaian kerja yang sama, dan cincin kawin di jari, tak lain adalah Yazid. Ani menjerit histeris, tubuhnya limbung. "Mas, enggak mungkin. Mas kan udah pulang. 2 hari ini kita bersama." Orang-orang terdiam, menoleh dengan pandangan aneh. Beberapa tetangga yang ikut dalam rombongan bahkan saling berbisik. Pak Suroto berusaha menenangkan, tapi wajahnya sendiri ketakutan. "Astagfirullah, Ani, sabar. Innalillahi." Ani memeluk tubuh suaminya yang sudah terbujur kaku. Air matanya tak terbendung. Ia merasakan dinginnya kulit Yazid, sesuatu yang mustahil jika benar 2 hari terakhir suaminya hidup bersamanya. "Tapi Pak, saya masak bareng, tidur bareng. Bahkan tadi malam Mas Yazid duduk di ruang tamu. Semua nyata, semua." Suara Ani pecah, tenggelam dalam tangis. Pak Suroto tak bisa berkata-kata. Ia menatap jasad Yazid, lalu menoleh ke Ani dengan raut bingung bercampur takut. Jenazah Yazid akhirnya dibawa ke rumah duka, yakni rumah Ani sendiri. Malam itu, rumah sederhana mereka dipenuhi orang-orang. Tetangga, kerabat,
dan sanak saudara datang melayat. Suara tahlil bergema, bercampur isak tangis. Ani duduk di samping jasad suaminya, wajahnya sembab. Berkali-kali ia bergumam, "Tapi dia sudah pulang. Aku nggak salah lihat." Bukarsi yang duduk di dekatnya mencoba menghibur. "Nih, mungkin kamu kecapean. Kadang orang yang terlalu kangen suka merasa sudah ketemu." Ani menoleh dengan mata merah. "Bu, aku nggak halu. Aku benar-benar lihat, dengar, bahkan sentuh. Masak bareng, makan bareng. Kalau itu cuman bayangan, kenapa rasanya nyata?" Bukarsi terdiam, tak berani menjawab. Setelah jenazah dimakamkan keesokan harinya, suasana rumah perlahan kembali sepi. Namun, rasa ganjil itu tak pergi dari hati Ani. Malam pertama setelah pemakaman, Ani tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Yazid, senyum tipisnya, dan kalimat aneh yang pernah ia ucapkan terus menghantui pikiran. "Kalau aku nggak ada, kamu kuat ya? Aku kangen rumah ini." Kalimat-kalimat itu kini terasa seperti pertanda. Seakan Yazid memang sudah tahu bahwa dirinya tidak akan kembali dengan cara biasa. Ani menangis pelan di ranjang, tapi tangisannya mendadak terhenti ketika ia mendengar suara pintu depan berderit pelan, seperti ada yang membukanya dari luar. Tubuhnya kaku. Ia menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Langkah pelan terdengar di ruang tamu. Suara kursi digeser. Dengan gemetar, Ani bangkit dari ranjang dan berjalan perlahan keluar kamar. Dari celah pintu, ia melihat sosok lelaki duduk di kursi kayu menghadap jendela, persis seperti malam-malam sebelumnya. Tubuh Ani merinding. Itu adalah Yazid. Sosok itu tidak menoleh. Bahunya berguncang pelan, seakan sedang menangis. "Mas!" Suara Ani bergetar. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Rambutnya basah, pakaiannya kusut dan kotor, seperti habis tergulung lumpur. "Ani!" Suaranya lirih, serak. "Aku pulang, cuma untuk bilang, jasadku ada di jurang." Ani terhuyung, punggungnya menempel ke dinding. Air matanya jatuh deras. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu balik ke sini?" Yazid tersenyum samar, lalu berdiri. "Aku nggak tenang kalau kamu masih nunggu. Aku ingin kamu tahu, aku sudah nggak ada. Jangan tunggu aku lagi." Ani menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia berani membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya kursi kayu yang bergoyang pelan, seakan baru saja diduduki seseorang. Sejak malam itu, Ani benar-benar tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Setiap malam ia mendengar suara pintu, langkah kaki, bahkan aroma tubuh Yazid masih tercium di kamar. Tetangganya mulai khawatir. Bukarsi berkali-kali mengingatkan Ani agar memperbanyak doa dan istighfar. Dan semakin hari, Ani merasa kehadiran itu bukan sekadar bayangan. Yazid seakan benar-benar masih ada di rumah itu, menemaninya. Malam demi malam, setelah pemakaman Yazid berubah menjadi hari-hari yang penuh keganjilan bagi Ani. Ia sering mendengar suara pintu rumah terbuka, langkah kaki di dapur, bahkan suara sendok beradu dengan piring di meja makan. Pernah suatu malam, Ani terbangun karena mencium aroma tempe goreng yang khas, aroma yang biasanya muncul saat Yazid sedang lapar tengah malam. Dengan hati-hati, ia keluar kamar, dan benar saja, di dapur, wajan tergeletak di atas kompor, penuh dengan minyak yang masih panas. Ani membeku di tempat. Siapa yang menyalakan kompor? Ia tidak pernah melakukannya.
Lalu terdengar suara berat dari ruang tamu. "Nih, ayo makan." Ani menoleh. Di kursi ruang tamu, sosok Yazid duduk sambil tersenyum tipis. Esok paginya, Ani bercerita pada Bukarsi. Wajah tetangganya itu berubah pucat. "Nih, jangan-jangan suamimu masih belum bisa pergi. Kadang arwah orang yang meninggal mendadak, apalagi kecelakaan, memang begitu. Masih ingin pulang." Ani menunduk, air matanya jatuh. "Tapi Bu, aku senang sekaligus takut. Senang karena Mas Yazid masih ada, tapi takut karena aku sadar dia udah nggak hidup lagi." Bukarsi menggenggam tangannya erat. "Kamu harus kuat, jangan sampai terus diganggu perasaan itu. Kalau kamu lemah, malah bisa bahaya." Namun, kata-kata itu tak menghapus rasa kosong dalam hati Ani. Justru membuatnya semakin bingung, apakah ia harus melepaskan atau terus menunggu. Beberapa tetangga lain mulai merasakan hal aneh. Pak Marto bercerita pada warga bahwa 2 kali ia melihat sosok Yazid lewat di depan rumahnya tengah malam, berjalan pelan tanpa menoleh. "Aku sampai nyapa, 'Jid, mau kemana?' Tapi dia cuma diam, terus menghilang di tikungan. Padahal aku tahu jelas itu dia. Pakai jaket lusuhnya yang warna coklat." Cerita itu membuat warga gempar. Ada yang percaya, ada pula yang menuduh Ani terlalu larut dalam kesedihan hingga bayangan itu menular pada orang lain. Namun, yang jelas, rumah Ani kini dianggap angker. Anak-anak kecil tidak berani lagi main di dekat pagar bambu rumah itu saat sore. Suatu malam, Ani benar-benar tak kuasa lagi menahan perasaan. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu minyak menyala, menunggu. Dan tepat tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Perlahan, daun pintu terbuka. Sosok itu masuk. Yazid dengan wajah pucat, mata sayu, tapi tetap dengan senyum tipis yang dulu selalu menenangkan Ani. "Mas!" Suara Ani pecah. Yazid duduk di kursi. "Kamu belum tidur? Aku nunggu. Mas, kenapa kamu balik lagi? Katanya Mas udah tenang?" Yazid menunduk, suaranya lirih. "Aku belum bisa pergi nih. Aku masih kepikiran kamu. Aku takut kamu sendirian." Air mata Ani jatuh deras. "Aku bisa, Mas. Aku bisa kuat. Tapi kalau kamu terus di sini, aku nggak bisa ikhlas. Aku bingung." Sosok itu menatapnya lekat-lekat. "Ikhlaslah, nih aku pulang hanya untuk pamit. Kalau kamu masih nangis, aku nggak bisa pergi." Ani terisak. "Tapi Mas nyata di sini. Aku bisa dengar suaramu, bisa lihat wajahmu. Semua nyata. Gimana aku bisa percaya kalau Mas udah nggak ada?" Yazid mengulurkan tangannya, seakan ingin menyentuh pipi Ani. Namun, saat Ani mencoba menggenggam, tangannya menembus udara kosong. Sosok itu tersenyum sendu. "Lihatlah, nih, aku bukan lagi manusia." Ani menjerit lirih, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Keesokan harinya, Ani bercerita pada Pak Suroto. Lelaki itu tampak gusar. Aku jadi merasa bersalah. Nih, kalau saja aku yang nyetir waktu itu, mungkin Yazid nggak begini. Aku kehilangan sopir terbaikku, tapi kamu kehilangan lebih dari itu. Ani menggeleng lemah. Aku cuma pengen dia tenang, Pak. Tapi entah kenapa, Mas Yazid terus datang. Pak Suroto menatap jauh ke kebun jati di belakang rumah Ani. Kalau begitu, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Kita harus cari tahu. Beberapa malam kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Ani bermimpi. Dalam mimpi itu, Yazid berdiri di tepi jurang alas jati, menunjuk ke arah bawah sambil berkata, "Ada yang belum ditemukan." Ani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat.
Jantungnya berdetak tak karuan. Mimpi itu terasa nyata, seakan Yazid benar-benar berbicara langsung padanya. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpi itu pada Pak Suroto dan Pak Marto. Keduanya terdiam, saling pandang. "Kalau begitu, kita harus ke sana lagi," kata Pak Marto mantap. Ani mengangguk pelan, meski hatinya gentar. "Mungkin itu pesan terakhir Mas Yazid." Sore itu, mereka bertiga berangkat menuju Alas Jati. Jalan berliku, hutan jati yang rapat, dan udara dingin membuat perjalanan terasa mencekam. Sesampainya di lokasi kecelakaan, mereka berhenti di tepi jurang. Ani berdiri menatap ke bawah tempat truk dulu terperosok. Pak Suroto menghela napas. Jenazah Yazid sudah diambil. Apalagi yang tertinggal di sana? Tapi Ani menunduk, matanya berkaca-kaca. "Mas bilang ada yang belum ditemukan." Pak Marto menyiapkan tali tambang, nekat turun ke bawah bersama 2 orang warga yang ikut membantu. Setelah hampir setengah jam, terdengar teriakan dari bawah. "Pak, ada tas. Tasnya masih bagus, kejebak di antara semak." Mereka menarik tas itu ke atas. Itu tas baru, warna krem muda, masih berbau kulit sintetis. Dengan tangan gemetar, Ani membuka resletingnya. Di dalamnya hanya ada satu benda kecil, sebuah kotak berisi bros perak sederhana. Ada kertas kecil terselip di sampingnya, tulisan tangan Yazid. "Buat istriku, biar nggak usah malu kalau ke pengajian atau ke pasar. Maaf, baru bisa beliin." Ani tak kuasa menahan tangis. Tas itu ternyata bukan sekadar barang. Itu adalah hadiah terakhir dari Yazid yang belum sempat ia serahkan. Air matanya jatuh deras. Seketika ia merasa mengerti maksud mimpinya. Yazid hanya ingin Ani menerima ini. Hadiah sederhana, tanda cinta terakhir, sekaligus pesan perpisahan. Sejak penemuan tas itu, malam-malam Ani semakin berat. Ia kini yakin Yazid benar-benar datang kembali hanya untuk menyampaikan sesuatu yang belum sempat terlaksana. Hadiah itu, tas baru dan bros perak sederhana, bukan sekadar barang. Itu tanda cinta terakhir dari seorang suami yang tulus. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan suara ranting berderak di luar rumah, Ani terbangun oleh suara pintu kamar berderit. Perlahan, pintu itu terbuka. Di sana, sosok Yazid berdiri, tubuhnya tampak jelas dengan pakaian kusut penuh tanah. Wajahnya pucat pasi, namun senyumnya tetap sama. Senyum yang selama ini selalu membuat Ani merasa aman. "Ani," suaranya lirih. Ani terisak. "Mas, kenapa kamu belum pergi juga? Bukankah aku sudah menerima hadiah darimu?" Yazid melangkah masuk, duduk di tepi ranjang. "Aku tahu kamu sudah menerimanya, tapi aku masih melihatmu menangis setiap malam. Aku nggak bisa pergi kalau kamu masih terikat." Ani memalingkan wajah, menutup mulutnya dengan tangan agar tangis tak meledak. "Aku berusaha ikhlas, Mas, tapi aku takut sendirian." Yazid menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak sendirian nih. Selama kamu kuat, aku ada di setiap doa dan kenanganmu. Tapi jangan biarkan rohku terikat. Aku harus tenang." Percakapan itu terdengar begitu nyata, hingga Ani merasa seakan berbicara dengan manusia hidup. Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup melalui jendela, lampu gantung bergoyang pelan, dan suhu ruangan menurun drastis. Sosok Yazid perlahan berubah, kulitnya memucat lebih ekstrem, matanya dalam, dan dari tubuhnya menetes air bercampur lumpur, seolah baru diangkat dari jurang. Ani terlonjak mundur.
Tubuhnya gemetar hebat. "Mas," suaranya tercekat. Sosok itu menunduk. "Maaf, kalau aku bikin kamu takut. Aku cuman pengen kamu benar-benar yakin kalau aku sudah nggak bisa kembali." Ani menjerit tertahan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Keesokan harinya, Ani menceritakan kejadian itu pada Pak Suroto dan Pak Marto. Wajah keduanya tegang, namun mereka berusaha tenang. "Aku percaya sama kamu nih," kata Pak Marto pelan. Arwah orang yang meninggal mendadak memang sering balik, tapi biasanya ada sebabnya. Mungkin ada pesan yang belum tersampaikan, atau ada hal yang harus diselesaikan. Ani menggenggam buku catatan Yazid yang sudah kusam. Pesannya sudah jelas, dia cuma pengen aku kuat. Pak Suroto mengangguk, lalu berkata, lirih, "Kalau begitu, mungkin waktunya kita bantu. Kita adakan doa bersama di rumahmu, biar ruh Yazid benar-benar tenang." Ani menunduk, mengusap air matanya. "Iya Pak, aku mau." Malam itu, rumah Ani kembali ramai. Beberapa tetangga berkumpul, membaca doa dan tahlil. Suasana hening, hanya suara lantunan ayat-ayat suci yang mengisi ruang tamu. Namun, tepat ketika doa mencapai puncaknya, Ani mendengar suara langkah dari arah dapur. Ia menoleh cepat. Di sana, di pintu dapur, sosok Yazid berdiri, menatapnya. Ani tercekat. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap dengan mata sendu. Air mata Ani mengalir deras. Ia menunduk, menggenggam erat sajadah di depannya. Dalam hati, ia berbisik, "Mas, aku ikhlas. Pergilah dengan tenang. Aku kuat. Aku akan bertahan." Saat ia kembali menoleh, sosok Yazid perlahan memudar, lalu menghilang, menyisakan udara dingin yang berhembus pelan. Setelah acara doa selesai, para tetangga pulang satu persatu. Rumah kembali sepi. Ani duduk sendiri di ruang tamu, wajahnya basah oleh air mata, namun ada kelegaan aneh di hatinya. Tapi malam itu belum berakhir. Sekitar tengah malam, ketika Ani hampir terlelap, ia mendengar suara lembut memanggil. "Ani?" Ia membuka mata. Di ujung ranjang, sosok Yazid duduk untuk terakhir kalinya. Kali ini wajahnya bersih, tidak lagi pucat penuh lumpur. Matanya hangat, senyumnya tenang. "Aku datang sekali lagi, hanya untuk pamit. Terima kasih, sudah mau ikhlas. Aku tenang sekarang." Ani menangis terisak, tapi kali ini tanpa ketakutan. Ia meraih tangan suaminya, meski kembali menembus udara kosong. "Aku sayang kamu, Mas. Aku juga sayang kamu. Selamanya." Sosok itu perlahan bangkit, melangkah menuju pintu kamar. Saat hendak keluar, ia menoleh sebentar, tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Ani menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam hening. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Air mata itu bukan lagi karena takut atau tak rela, melainkan karena cinta yang akhirnya bisa dilepaskan. Sejak malam itu, Ani tidak pernah lagi melihat sosok Yazid. Rumahnya terasa lebih sepi, memang, tapi juga lebih tenang. Ia tahu, suaminya sudah benar-benar beristirahat dengan damai. Namun, kenangan tentang kepulangan Yazid yang datang hanya untuk memberitahu jasadnya akan selamanya melekat di hatinya. Hari-hari setelah kepergian Yazid berjalan lambat bagi Ani. Rumah sederhana itu terasa begitu sunyi. Tak ada lagi suara batuk kecil suaminya di pagi hari. Tak ada lagi candaan receh saat makan malam. Bahkan suara langkah kaki yang dulu selalu membuat Ani merasa aman, kini benar-benar hilang. Namun, di balik kesunyian itu, Ani merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan.
Sejak malam terakhir Yazid datang pamit, ia tidak lagi mendengar suara aneh atau melihat bayangan di rumah. Kursi kayu di ruang tamu tetap kosong, dapur tidak lagi beraroma tempe goreng tengah malam, dan pintu depan tak lagi berderit tiba-tiba. Semua benar-benar sepi, tapi untuk pertama kalinya, Ani bisa menerima kesepian itu. Para tetangga ikut membantu Ani melewati masa duka. Bukarsi sering datang membawa makanan, menemani ngobrol agar Ani tidak terlalu murung. Pak Marto, yang biasanya sibuk di pangkalan ojek, sesekali mampir sekadar menyapa bertanya kabar. Pak Suroto, yang selama ini merasa bersalah, beberapa kali datang untuk memberi santunan. Anggap saja ini bagian dari rasa tanggung jawabku nih. Yazid itu bukan cuma sopirku. Dia sudah seperti keluarga, ucapnya suatu sore, matanya berkaca-kaca. Ani menunduk, menahan tangis. Terima kasih, Pak. Mas Yazid pasti senang kalau tahu juragannya peduli sama aku. Kehangatan dari orang-orang sekitar membuat Ani sedikit demi sedikit bisa bangkit. Malam-malam berikutnya, meski masih sering ditemani kesedihan, Ani mulai menemukan caranya sendiri untuk berdamai. Ia menyalakan lampu minyak di ruang tamu, duduk di kursi kayu yang dulu sering dipakai Yazid, lalu membuka buku catatan kecil peninggalan suaminya. Setiap halaman berisi catatan perjalanan, rute jalan, atau sekadar coretan singkat tentang rasa rindu pada rumah. Di salah satu halaman yang agak lusuh, Ani menemukan tulisan sederhana. Rumah ini adalah tempat pulang terbaik. Selama ada Ani, aku merasa tenang. Air mata Ani kembali jatuh, tapi kali ini ia tersenyum. Ia tahu, meski Yazid sudah tiada, cintanya akan selalu hidup di antara dinding rumah itu. Waktu terus berjalan. Seminggu menjadi sebulan, sebulan menjadi beberapa bulan. Kehidupan Ani perlahan kembali normal. Ia mulai membantu Bukarsi berjualan gorengan di pasar agar pikirannya teralihkan dari sepi. Orang-orang desa sudah jarang membicarakan kejadian aneh di rumah Ani. Semua kembali seperti biasa. Hanya Ani yang menyimpan cerita itu erat dalam hatinya. Kadang, ketika malam terlalu sunyi, ia masih berharap mendengar suara langkah kaki suaminya. Tapi ia sadar, jikapun suara itu datang, ia harus ikhlas. Karena Yazid sudah menyampaikan apa yang perlu ia sampaikan. Sebuah perpisahan yang sekaligus bukti cinta terakhir. Satu sore, saat Ani duduk di beranda menatap langit yang mulai jingga, ia bergumam pelan, seolah berbicara dengan suaminya yang entah di mana. Mas, terima kasih sudah pulang, meski cuma sebentar. Aku janji akan kuat, seperti yang Mas minta. Doakan aku dari sana. Dan tenanglah, aku sudah ikhlas. Angin sore berhembus lembut, menerpa wajah Ani. Ia memejamkan mata, merasakan seolah Yazid benar-benar mendengarnya. Senyum tipis muncul di bibir Ani. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, senyum itu terasa tulus. Malam itu, sebelum tidur, Ani menyalakan lampu minyak di ruang tamu seperti biasa. Ia duduk sebentar, menatap kursi kayu yang kini kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, tidak ada lagi sosok Yazid. Namun, entah kenapa, Ani merasa kursi itu tetap menyimpan sesuatu, jejak cinta yang tak akan pernah hilang. Ia menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar. Untuk pertama kalinya, ia tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Cerita Ani dan Yazid mungkin hanya satu dari sekian banyak kisah tragis di jalanan, tapi bagi warga desa itu, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu ditunjukkan dalam kehidupan yang panjang. Kadang, cinta justru paling terasa ketika kita belajar melepaskan. Dan bagi Ani,
ia akan selalu mengenang satu hal, bahwa suaminya, Yazid, pulang hanya untuk memberitahu jasadnya.